Pada video kali ini kita akan membahas tentang akun atau perkiraan dalam akuntansi. Akun ini nantinya akan digunakan dalam proses menganalisis transaksi. Akun terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah aset, kedua adalah utang, ketiga modal, pendapatan, dan beban. Masing-masing akun ini kita akan menganggap sebagai sebuah kotak. Jadi nanti setiap ada transaksi, kita akan melakukan analisis, lalu kita akan memilih, kita akan menggunakan akun apa. Misalnya kita melakukan penjualan. Dari penjualan itu kita mendapatkan cash atau uang tunai dan mendapatkan pendapatan. Maka dari analisis transaksi penjualan tadi, kita akan mencatat nilai dari penjualannya ke dalam dua kotak, yaitu kotak aset dan juga kotak pendapatan. Kita akan membahas untuk kelompok akun yang pertama, yaitu adalah aset. Definisi dari aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang mana akan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Secara mudahnya, dia adalah sumber daya ekonomi yang berpotensi memberikan manfaat di masa depan. Nah, ini ada beberapa contoh. Ada kas, piutang, persediaan, kendaraan, tanah, dan bangunan, sewa dibayar di muka, dan lain sebagainya yang tidak dapat kita sebutkan. Nah, kita akan coba cocokkan contohnya dengan definisinya. Ketika kita membeli kendaraan misalnya, apa yang akan kita harapkan dari kendaraan itu? Misalnya kendaraannya bisa untuk kirim barang atau untuk bantu operasional, support operasional. Dari kegiatan operasional itu nanti kan ada keuntungan. Maka kendaraan kita klasifikasikan sebagai aset. Untuk akun yang kedua adalah utang. Utang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menyebabkan arus kas keluar dari sumber daya ekonomi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman membaca ya ada kewajiban dari perusahaan, ketika dia menunaikan kewajibannya, itu akan menyebabkan berkurangnya sumber daya ekonomi atau sumber daya ekonominya keluar. Nah, contoh gampangnya adalah pinjaman bank. Ketika kita harus melunasi pinjaman bank, otomatis kita harus ada yang kita keluarkan. Salah satu sumber daya ekonomi itu ada kas. Atau misalnya kita berhutang dengan supplier. Nah, itu klasifikasinya sebagai hutang dagang ya. Ketika kita berhutang kepada supplier misalnya, kita ada kewajiban untuk membayar. Nah, ketika membayar itu kan keluar juga ya sumber daya ekonomi kita, yaitu berupa kas. Atau juga misalnya hutang dagangnya ini tidak bisa dilunasi, nah, dibarter. Misalnya dibayarnya pakai apa? Pakai barang, pakai persediaan. Nah, itu persediaan juga kan sumber daya ekonomi. Nah, jadi untuk cash yang seperti itu kita langsung kategorikan sebagai utang. Lalu untuk yang ketiga ini adalah akun modal. Akun modal ini adalah hak pemilik atas entitas atau perusahaan setelah dikurangi semua kewajibannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa modal ini adalah kekayaan bersih pemilik atas perusahaan. Jadi ketika perusahaan berdiri, dia kan memiliki aset ya atau tadi sumber daya yang dia kelola. Nah, sumber daya ini dia berasal dari dua permodalannya atau dia dibiayainya dari dua hal. Yang pertama adalah utang. Misalnya dia
dari bank ya, dari pinjaman bank buat beli aset. Atau bisa juga berupa modal. Nah, ini modal ini berarti dibiayai oleh si pemiliknya. Ketika nanti perusahaan ini tutup atau misalnya dia bangkrut, dia harus melunasi hutangnya dulu, baru sisanya itu dikembalikan ke pemilik. Maka seperti definisinya ya tadi, hak pemilik atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Jadi modal ini adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik atas perusahaan tersebut. Untuk contohnya, dia adalah modal saham ya. Jadi dia dicerminkan dengan kepemilikan saham di perusahaan. Untuk akun yang keempat, ini adalah akun pendapatan. Untuk akun pendapatan di sini dia adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam 1 tahun ya. Bisa berbentuk arus masuk berupa peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas. Nah, peningkatan ekuitas ini maksudnya adalah laba ya atau keuntungan. Nah, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Nah, karena dari akun modal ini atau ekuitas itu ada dua ya. Jadi ada yang berasal dari operasional. Dari operasional itu dia bisa untung, bisa rugi. Nah, itu dicerminkan dengan salah satu akunnya di bawah subnya dari si modal adalah return earning atau laba ditahan. Nah, jadi kalau dia menyebabkan peningkatan aset atau penurunan kewajiban dan dia bukan berasal dari si pemilik modal, maka itu bisa dikatakan sebagai pendapatan. Atau secara gampangnya ya, jadi kalau ada transaksi yang bisa menyebabkan meningkatnya aset atau berkurangnya kewajiban dan bukan berkaitan dengan pemilik dalam satu periode, maka bisa diklasifikasikan sebagai pendapatan. Nah, contohnya untuk akun pendapatan adalah penjualan ya. Nah, dari penjualan kita bisa mendapatkan cash ya. Cash itu kan salah satu bentuk dari aset. Nah, seperti itu. Untuk jenis kelompok akun yang terakhir, ini adalah beban. Nah, beban ini adalah kontra dari si pendapatan. Kalau tadi pendapatan dia adalah peningkatan, nah, kalau untuk beban ini adalah penurunan. Jadi penurunan manfaat ekonomi ya. Tadi yang bisa jadi dengan cara ya pengurangan aset atau munculnya kewajiban baru atau meningkatnya kewajiban. Nah, dan juga dia tidak berkaitan dengan si pemilik ya atau si pemegang saham. Nah, untuk akun pendapatan dan beban ini dia ada batasan satu periode, beda dengan aset, utang dan modal. Dia tidak ada batasan periodenya atau satuan waktunya. Untuk pendapatan dan beban ini ada batasan dalam satuan waktu. Nah, untuk contoh bebannya misalnya ada beban gaji, beban iklan, dan lain sebagainya ya, yang menyebabkan penurunan atau pengurangan dari aset. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang penggunaan akun pada penyusunan atau pembuatan laporan. Tadi kita udah membahas tentang kelima kategorinya. Ada aset, utang, dan ekuitas ya. Kita akan memberikan kode ya. Untuk aset kita kasih kode 1, utang 2, ekuitas adalah kode 3 ya. Jadi ini adalah kode akunnya, kepala 1, kepala 2, dan kepala 3. Nah, untuk aset, utang, dan modal atau ekuitas, ini adalah elemen atau penyusun dari laporan neraca atau posisi keuangan. Jadi nanti ketika kita menyusun laporan neraca, kita hanya perlu untuk menjumlahkan dan juga memasukkan ya ketiga jenis akun ini, aset, utang, dan ekuitas.
Nah, ketiga akun ini itu biasa disebut juga sebagai akun real. Nah, akun real ini maksudnya adalah dia bersifat continuous. Jadi dia ini adalah akun yang memang terus-menerus digunakan. Lalu ada akun pendapatan dan beban dengan kode 4 dan 5. Nah, untuk akun pendapatan dan beban, tadi sempat kita singgung bahwa dia memiliki satu satuan waktu atau periode. Jadi untuk pendapatan dan beban, dia digunakan sebagai laporan laba rugi. Nah, jadi nanti di laporan laba rugi itu ada batasan waktu, misalnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2000 berapa. Nah, seperti itu. Jadi dia ketika beda tahun atau beda periode, dia dimulai lagi angkanya dari 0. Nah, untuk akun pendapatan dan beban, ini disebut juga sebagai akun nominal. Atau dia adalah merupakan akun yang bersifat sementara. Karena pada akhir periode dari periode pelaporannya, nantinya akan ditransfer atau dipindahkan hasilnya pada salah satu akun real. Jadi misalnya kita dalam tahun 2020 misalnya ada pendapatan 1 juta, terus bebannya 900.000. Ada untung 100.000 ya dari selisih pendapatan dan beban. Untungnya ini akan dipindahkan ke akun ekuitas atau modal dalam bentuk namanya akunnya adalah laba ditahan. Nah, jadi nanti pendapatan dan beban untuk tahun 2020 sudah habis ya, jadi 0 karena selisihnya sudah dimasukkan ke akun ekuitas atau modal. Nah, sekian pembahasan kita untuk penggunaan akun pada laporan. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan pandangan baru kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih.